Anak ini masih remaja, kenapa tatapan dan auranya begitu mengerikan? Beberapa biksu curiga, kau ingin menakut-nakuti orang, nak. Sekalipun kau punya cara, dengan kekuatan kiamatmu, gelombang apa yang ingin kau serang? Separuh lelaki tua itu melihat orang-orang di sisinya ragu-ragu, lalu mendengus dingin. Feng Jingyu masih tersenyum percaya diri, kalau begitu kau datang dan mencobanya. Li Qi, pergilah dan bunuh anak ini. Pasti ada sesuatu yang baik dalam dirinya. Pria tua itu berbisik kepada seorang biksu di dekatnya. Li Qi berkata, anak ini terlihat tidak biasa. Jika dia putra dari suatu kekuatan besar, kita tidak akan mendapat masalah besar. Bunuh dia di sini, siapa tahu kita yang melakukannya. Jika dia benar-benar putra dari suatu kekuatan besar, kita bisa menghasilkan banyak uang dengan membunuhnya. Separuh lelaki tua itu merasa dingin. Setelah memikirkannya, Li Qi merasa itu sangat masuk akal. Anak-anak dari kekuatan besar pasti punya banyak uang dan harta. Jika mereka membunuh pemuda di depannya, mereka bisa meninggalkan Gunung Ziling. Saat itu, kita tidak bisa mengetahui siapa pelakunya. Li Qi juga tertarik untuk menghasilkan uang. Tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian dia keluar dan berkata dengan suara dingin, nak, kau gila sekali. Aku ingin melihat apa yang kau miliki. Li Qi berkata, seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti itu sangat kuat bagi Feng Jingyu. Meskipun Feng Jingyu merasakan tekanan di hatinya, wajahnya tetap tenang, tanpa rasa takut, seolah dadanya telah terisi penuh. Li Qi melangkah ke arah Feng Jingyu dan bergegas. Mengingat biksu di depannya, Li Qi tidak lengah sedikit pun. Begitu dia bergerak, dia menusukkan tombak panjang di tangannya ke arah Feng Jingyu. Feng Jingyu mulai mengejutkan Hongbu dan segera mundur. Namun, tingkat kekuatan Li Qi 6 tingkat lebih tinggi dari Feng Jingyu. Sekalipun Feng Jingyu berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa lolos dari serangan Li Qi. Li Qi mencibir di sudut mulutnya. Ia yakin pukulan ini akan membunuh Feng Jingyu. Li Qi terpaksa maju dalam 2 langkah. Feng Jingyu tak punya pilihan selain mundur. Ia segera menghunus pedang panjang di belakang punggungnya, lalu memadatkan auranya untuk menangkisnya. Bang! Tombak itu mengenai pedang, yang memicu percikan api. Tubuh Feng Jingyu terguncang dan terlempar mundur. Ia menghantam pohon besar, dan merasa seluruh tulangnya hampir hancur. Perbedaan kekuatan terlalu besar, tak ada kekuatan untuk melawan. Pergi sana, Li Qileng meneguk minumannya dan menusuknya dengan pistol. Tatapan Feng Jingyu membeku, menatap tombak panjang Li Qi, matanya dipenuhi niat membunuh. Saat tombak panjang Li Qi hendak mengenai kepalanya sedikit miring. Tombak panjang itu melewati kepalanya, dan telinganya bisa mendengar suara angin yang menusuk dari tombak panjang itu. Pada saat yang sama, Feng Jingyu menepuk ikat pinggangnya, dan sebuah pisau terbang melesat ke arah Li Qi bagai kilat. Hal ini terjadi di antara batu api listrik, hampir tidak ada perbedaan waktu di antara keduanya, sehingga tidak ada ruang bagi Li Qi untuk bereaksi. Saat ini, Feng Jingyu telah berkonsentrasi dan tenang hingga ekstrim. Ia mengerahkan seluruh energinya untuk ini, jadi sangat akurat. Belati terbang itu diselimuti aura, dan itu adalah senjata roh. Ia memiliki auranya sendiri. Ada rune di atasnya. Ia sangat kuat. Puff! Tanpa kecelakaan, tombak panjang Li Qi menusuk pohon, sementara pisau terbang itu menusuk dada Li Qi secara bersamaan. Pisau itu menusuk dalam, hanya menyisakan gagangnya saja. Tubuh Li Qi bergetar hebat, lalu matanya melebar dan menatap dadanya. Bagaimana mungkin ia membayangkan adegan seperti itu? Kau, Li Qi tak mau menatap Feng Jingyu. Saat ia ingin mengatakan sesuatu, Feng Jingyu melompat dan memukul Li Qi. Kepala Li Qi hampir pecah. Feng Jingyu meraih gagang pisau terbang dengan satu tangan, lalu menendang Li Qi keluar ruangan. Ia mengeluarkan pisau terbang itu dan menyekanya di ikat pinggangnya. Pisau lempar itu pun lenyap. Tadi, ketika Li Qi sedang membunuh Feng Jingyu, ia hanya menghalangi Feng Jingyu, jadi adegan di mana Feng Jingyu mengeluarkan pisau lempar itu tak terlihat. Li Qi terpental dan jatuh ke tanah, tak bernapas. Beberapa biksu dan setengah dari tetua terkejut. Li Qi adalah kekuatan tingkat 7 alam Qi surgawi. Bagaimana mungkin ia mati tanpa disadari? Tadi mereka melihat Li Qi sudah berada di atas angin, dan Feng Jingyu tak berdaya. Tak diragukan lagi, angin itu benar-benar tak terduga. Feng Jingyu menatap lelaki tua itu dengan senyum ramah dan berkata, aku baru saja bilang aku punya cara lain. Kau tidak percaya, sekarang tidak apa-apa, satu lagi sudah mati. Anak ini terlalu jahat, meskipun masih muda, dia bertekad membunuh dan menyerang. Lagi pula, dia tidak bisa dianggap sebagai murid dari kekuatan manapun. Lelaki tua itu mengerutkan kening. Li Qi sudah menjadi yang terkuat di divisi pengendalian hewan mereka. Sekarang mereka semua sudah mati. Tentu saja, para biksu lainnya tidak berani berbuat apa-apa. Separuh dari para lelaki tua itu tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya datang untuk mencari kekayaan, bukan untuk mati. Karena tidak ada keuntungan di sini, itu saja. Wah, kau kejam. Pegunungan hijau tak berubah, air hijau mengalir. Kita hitung nanti. Separuh hati lelaki tua itu mendatar, juga sangat tegas, lambaian tangannya cepat pergi. Separuh lelaki tua itu pergi, dan sisanya tidak mau tinggal dan pergi bersama mereka. Feng Jingyu memperhatikan lelaki tua itu pergi, tetapi ia tetap waspada.
Ini kebiasaannya sebagai pembunuh. Ketika ia tidak yakin bahwa ia benar-benar aman, ia tidak boleh dianggap enteng. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu tidak merasakan napas berbahaya, lalu ia benar-benar lega. Aku bersihkan, jika orang-orang itu bersama-sama, bahkan jika itu untuk memicu guntur langit, itu akan sangat buruk. Angin mengejutkan Yu hingga muntah napas, untungnya keberanian lelaki tua setengah besar itu juga tidak besar. Feng Jingyu berjalan ke sisi Li Qi, menyentuhnya, menemukan lusinan emas, dan kemudian tidak ada hal baik lainnya. Biksu seperti mereka tentu saja tidak punya ruang untuk penyimpanan. Ketika mereka mendapatkan sedikit uang, mereka menghabiskan semua uang mereka untuk makan, minum, berzina, dan berjudi. Mereka hidup dalam anggur dan mabuk-mabukan. Kakekku benar, Gunung Ziling benar-benar berbahaya. Jika tidak ada pisau lempar hari ini, aku tidak akan punya kesempatan untuk membunuh orang ini. Feng Jingyu menatap tubuh Li Qi dan berbicara pada dirinya sendiri. Ia kini semakin haus akan kekuatan. Selama berada di benua ini, dimanapun ia berada, ia membutuhkan kekuatan yang besar, jika tidak, ia akan diinjak-injak. Di bumi, ada sistem nasional yang membatasi banyak orang, tetapi di sini, yang menganjurkan kekerasan, tidak ada batasan hukum sama sekali. Feng Jingyu tidak terus tinggal di daerah tempat binatang roh itu beraksi. Ia telah menghabiskan banyak aura ketika ia menghunus belati lempar di Perang Dunia Pertama. Tidak pantas untuk terus bertarung sekarang. Feng Jingyu kembali ke depresi gunung. Pada saat ini, harimau roh telah mengunyah setengah tubuh anjing roh dan berbaring di tanah untuk beristirahat. Ia merasa seseorang datang dan sangat waspada. Melihat angin yang mengagetkan Yu, ia pun merasa lega. Feng Jingyu melihat harimau roh itu, dan mereka semua tidak ada kegiatan, jadi mereka pergi ke tempat mereka berlatih dan mulai berlatih. Sore harinya, angin kencang tiba-tiba bertiup di gunung dan cuaca pun berubah. Selama ada badai petir, ia bisa dengan lancang berlatih dan mencapai alam Tianqi tingkat kedua. Boom! Di langit, guntur dan kilat menyambar di seluruh penjuru. Angin mengagetkan Yu dan tertawa terbahak-bahak, "Tuan juga tolong aku." Tak lama kemudian, awan gelap menyelimuti langit, guntur semakin dahsyat, lalu hujan deras mengguyur. Feng Jingyu berdiri di tengah badai petir, lalu menjalankan metode kuno untuk mengaktifkan guntur langit di tubuhnya, menyebabkan 9 hari guntur terbelah ke arahnya. Ayo, dalam cuaca alami seperti ini, dia bisa bertindak gegabah, sama sekali tanpa keraguan, dan orang lain tidak akan menyangka akan ada orang di sini dengan bantuan guntur. Boom! Guntur jatuh, dan seluruh tubuh Feng Jingyu berkilat petir. Guntur di tubuhnya beresonansi dengan guntur 9 hari, dan meraung di tubuhnya seperti genderang perang. Haha, keren sekali. Meskipun Feng Jingyu merasakan sakit yang luar biasa, itu akan memberinya manfaat besar. Dia tidak bisa berhenti tertawa untuk mengalihkan perhatiannya. Harimau roh bersembunyi di kejauhan, menyaksikan Feng Jingyu bermandikan guntur, matanya menunjukkan warna horor. Kekuatan guntur seperti itu, terlihat mengerikan, sekali terbelah di tubuh akan mati. Namun, manusia ini tampaknya menikmatinya, dan tidak ada apa-apa. Ada 3 guntur berturut-turut, dan Feng Jingyu dapat menahannya. Tetapi dia tidak berhasil menembus ke lantai 2 alam Tianqi. Dia merasa sedikit lebih buruk. Ayo lagi, mata Feng Jingyu penuh dengan warna gila. Untuk memengaruhi lapisan kedua alam Tianqi, ia menggertakkan giginya untuk menahan guntur keempat. Guntur langit keempat terbelah, tubuh Feng Jingyu benar-benar tak tertahankan, kulitnya perih dan rasanya akan meledak. Darah dan hujan bercampur, mengalir deras, Feng Jingyu menggigit giginya, bahkan sumsum tulangnya pun ikut tertahan. Ah! Angin mengagetkan Feng Jingyu hingga meraung, di dalam tubuhnya terdapat denyut spiritual yang berkelap-kelip. Munculnya denyut spiritual ini menandakan bahwa Feng Jingyu telah memasuki alam tingkat kedua alam Tianqi. Denyut spiritual itu dipenuhi cahaya guntur, seperti naga perak. Cahaya dari kedua pembuluh spiritual itu saling memantulkan, bagaikan 2 naga perak yang sedang bermain dengan mutiara. Feng Jingyu menghentikan metode kunonya, dan guntur disegel menghilang, tetapi seluruh tubuhnya masih bermandikan cahaya guntur. 9 hari guntur telah berhenti. Hujan deras telah menjadi hujan rintik-rintik. Feng Jingyu jatuh ke tanah, tampak sangat malu. Ia berjuang untuk bangkit dan berlatih dengan baik, lalu mulai meludah dan berlatih. Akhirnya, ia berhasil menerobos, dan hampir mati. Angin mengagetkan Yu hingga teringat semua sesaat kemudian ketakutan. Anak ini masih remaja, kenapa tatapan dan auranya begitu mengerikan? Beberapa biksu curiga, kau ingin menakut-nakuti orang, nak. Sekalipun kau punya cara, dengan kekuatan kiamatmu, gelombang apa yang ingin kau serang? Separuh lelaki tua itu melihat orang-orang di sisinya ragu-ragu, lalu mendengus dingin. Feng Jingyu masih tersenyum percaya diri, kalau begitu kau datang dan mencobanya. Li Qi, pergilah dan bunuh anak ini. Pasti ada sesuatu yang baik dalam dirinya. Pria tua itu berbisik kepada seorang biksu di dekatnya. Li Qi berkata, anak ini terlihat tidak biasa. Jika dia putra dari suatu kekuatan besar, kita tidak akan mendapat masalah besar. Bunuh dia di sini, siapa tahu kita yang melakukannya. Jika dia benar-benar putra dari suatu kekuatan besar, kita bisa menghasilkan banyak uang dengan membunuhnya. Separuh lelaki tua itu merasa dingin. Setelah memikirkannya,
Li Qi merasa itu sangat masuk akal. Anak-anak dari kekuatan besar pasti punya banyak uang dan harta. Jika mereka membunuh pemuda di depannya, mereka bisa meninggalkan Gunung Ziling. Saat itu, kita tidak bisa mengetahui siapa pelakunya. Li Qi juga tertarik untuk menghasilkan uang. Tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian dia keluar dan berkata dengan suara dingin, "Nak, kau gila sekali. Aku ingin melihat apa yang kau miliki." Li Qi berkata, seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti itu sangat kuat bagi Feng Jingyu. Meskipun Feng Jingyu merasakan tekanan di hatinya, wajahnya tetap tenang, tanpa rasa takut, seolah dadanya telah terisi penuh. Li Qi melangkah ke arah Feng Jingyu dan bergegas. Mengingat biksu di depannya, Li Qi tidak lengah sedikit pun. Begitu dia bergerak, dia menusukkan tombak panjang di tangannya ke arah Feng Jingyu. Feng Jingyu mulai mengejutkan Hongbu dan segera mundur. Namun, tingkat kekuatan Li Qi 6 tingkat lebih tinggi dari Feng Jingyu. Sekalipun Feng Jingyu berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa lolos dari serangan Li Qi. Li Qi mencibir di sudut mulutnya. Ia yakin pukulan ini akan membunuh Feng Jingyu. Li Qi terpaksa maju dalam 2 langkah. Feng Jingyu tak punya pilihan selain mundur. Ia segera menghunus pedang panjang di belakang punggungnya, lalu memadatkan auranya untuk menangkisnya. Bang! Tombak itu mengenai pedang, yang memicu percikan api. Tubuh Feng Jingyu terguncang dan terlempar mundur. Ia menghantam pohon besar, dan merasa seluruh tulangnya hampir hancur. Perbedaan kekuatan terlalu besar, tak ada kekuatan untuk melawan. Pergi sana. Li Qileng meneguk minumannya dan menusuknya dengan pistol. Tatapan Feng Jingyu membeku, menatap tombak panjang Li Qi, matanya dipenuhi niat membunuh. Saat tombak panjang Li Qi hendak mengenai kepalanya sedikit miring. Tombak panjang itu melewati kepalanya, dan telinganya bisa mendengar suara angin yang menusuk dari tombak panjang itu. Pada saat yang sama, Feng Jingyu menepuk ikat pinggangnya, dan sebuah pisau terbang melesat ke arah Li Qi bagai kilat. Hal ini terjadi di antara batu api listrik, hampir tidak ada perbedaan waktu di antara keduanya, sehingga tidak ada ruang bagi Li Qi untuk bereaksi. Saat ini, Feng Jingyu telah berkonsentrasi dan tenang hingga ekstrim. Ia mengerahkan seluruh energinya untuk ini, jadi sangat akurat. Belati terbang itu diselimuti aura, dan itu adalah senjata roh. Ia memiliki auranya sendiri. Ada rune di atasnya. Ia sangat kuat. Puff! Tanpa kecelakaan, tombak panjang Li Qi menusuk pohon, sementara pisau terbang itu menusuk dada Li Qi secara bersamaan. Pisau itu menusuk dalam, hanya menyisakan gagangnya saja. Tubuh Li Qi bergetar hebat, lalu matanya melebar dan menatap dadanya. Bagaimana mungkin ia membayangkan adegan seperti itu? Kau, Li Qi tak mau menatap Feng Jingyu. Saat ia ingin mengatakan sesuatu, Feng Jingyu melompat dan memukul Li Qi. Kepala Li Qi hampir pecah. Feng Jingyu meraih gagang pisau terbang dengan satu tangan, lalu menendang Li Qi keluar ruangan. Ia mengeluarkan pisau terbang itu dan menyekanya di ikat pinggangnya. Pisau lempar itu pun lenyap. Tadi, ketika Li Qi sedang membunuh Feng Jingyu, ia hanya menghalangi Feng Jingyu, jadi adegan di mana Feng Jingyu mengeluarkan pisau lempar itu tak terlihat. Li Qi terpental dan jatuh ke tanah, tak bernapas. Beberapa biksu dan setengah dari tetua terkejut. Li Qi adalah kekuatan tingkat 7 alam Qi surgawi. Bagaimana mungkin ia mati tanpa disadari? Tadi mereka melihat Li Qi sudah berada di atas angin, dan Feng Jingyu tak berdaya. Tak diragukan lagi, angin itu benar-benar tak terduga. Feng Jingyu menatap lelaki tua itu dengan senyum ramah dan berkata, "Aku baru saja bilang aku punya cara lain. Kau tidak percaya, sekarang tidak apa-apa, satu lagi sudah mati. Anak ini terlalu jahat, meskipun masih muda, dia bertekad membunuh dan menyerang. Lagi pula, dia tidak bisa dianggap sebagai murid dari kekuatan manapun." Lelaki tua itu mengerutkan kening. Li Qi sudah menjadi yang terkuat di divisi pengendalian hewan mereka. Sekarang mereka semua sudah mati. Tentu saja, para biksu lainnya tidak berani berbuat apa-apa. Separuh dari para lelaki tua itu tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya datang untuk mencari kekayaan, bukan untuk mati. Karena tidak ada keuntungan di sini, itu saja. Wah, kau kejam. Pegunungan hijau tak berubah, air hijau mengalir. Kita hitung nanti. Separuh hati lelaki tua itu mendatar, juga sangat tegas, lambaian tangannya cepat pergi. Separuh lelaki tua itu pergi, dan sisanya tidak mau tinggal dan pergi bersama mereka. Feng Jingyu memperhatikan lelaki tua itu pergi, tetapi ia tetap waspada. Ini kebiasaannya sebagai pembunuh. Ketika ia tidak yakin bahwa ia benar-benar aman, ia tidak boleh dianggap enteng. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu tidak merasakan napas berbahaya, lalu ia benar-benar lega. Aku bersihkan, jika orang-orang itu bersama-sama, bahkan jika itu untuk memicu guntur langit, itu akan sangat buruk. Angin mengejutkan Yu hingga muntah napas, untungnya keberanian lelaki tua setengah besar itu juga tidak besar. Feng Jingyu berjalan ke sisi Li Qi, menyentuhnya, menemukan lusinan emas, dan kemudian tidak ada hal baik lainnya. Biksu seperti mereka tentu saja tidak punya ruang untuk penyimpanan. Ketika mereka mendapatkan sedikit uang, mereka menghabiskan semua uang mereka untuk makan, minum, berzina, dan berjudi. Mereka hidup dalam anggur dan mabuk-mabukan.
Kakekku benar, Gunung Ziling benar-benar berbahaya. Jika tidak ada pisau lempar hari ini, aku tidak akan punya kesempatan untuk membunuh orang ini. Feng Jingyu menatap tubuh Li Qi dan berbicara pada dirinya sendiri. Ia kini semakin haus akan kekuatan. Selama berada di benua ini, dimanapun ia berada, ia membutuhkan kekuatan yang besar, jika tidak, ia akan diinjak-injak. Di bumi, ada sistem nasional yang membatasi banyak orang, tetapi di sini, yang menganjurkan kekerasan, tidak ada batasan hukum sama sekali. Feng Jingyu tidak terus tinggal di daerah tempat binatang roh itu beraksi. Ia telah menghabiskan banyak aura ketika ia menghunus belati lempar di Perang Dunia Pertama. Tidak pantas untuk terus bertarung sekarang. Feng Jingyu kembali ke depresi gunung. Pada saat ini, harimau roh telah mengunyah setengah tubuh anjing roh dan berbaring di tanah untuk beristirahat. Ia merasa seseorang datang dan sangat waspada. Melihat angin yang mengagetkan Yu, ia pun merasa lega. Feng Jingyu melihat harimau roh itu, dan mereka semua tidak ada kegiatan, jadi mereka pergi ke tempat mereka berlatih dan mulai berlatih. Sore harinya, angin kencang tiba-tiba bertiup di gunung dan cuaca pun berubah. Selama ada badai petir, ia bisa dengan lancang berlatih dan mencapai alam Tianqi tingkat kedua. Boom! Di langit, guntur dan kilat menyambar di seluruh penjuru. Angin mengagetkan Yu dan tertawa terbahak-bahak, "Tuan juga tolong aku." Tak lama kemudian, awan gelap menyelimuti langit, guntur semakin dahsyat, lalu hujan deras mengguyur. Feng Jingyu berdiri di tengah badai petir, lalu menjalankan metode kuno untuk mengaktifkan guntur langit di tubuhnya, menyebabkan 9 hari guntur terbelah ke arahnya. Ayo, dalam cuaca alami seperti ini, dia bisa bertindak gegabah, sama sekali tanpa keraguan, dan orang lain tidak akan menyangka akan ada orang di sini dengan bantuan guntur. Boom! Guntur jatuh, dan seluruh tubuh Feng Jingyu berkilat petir. Guntur di tubuhnya beresonansi dengan guntur 9 hari, dan meraung di tubuhnya seperti genderang perang. Haha, keren sekali. Meskipun Feng Jingyu merasakan sakit yang luar biasa, itu akan memberinya manfaat besar. Dia tidak bisa berhenti tertawa untuk mengalihkan perhatiannya. Harimau roh bersembunyi di kejauhan, menyaksikan Feng Jingyu bermandikan guntur, matanya menunjukkan warna horor. Kekuatan guntur seperti itu, terlihat mengerikan, sekali terbelah di tubuh akan mati. Namun, manusia ini tampaknya menikmatinya, dan tidak ada apa-apa. Ada 3 guntur berturut-turut, dan Feng Jingyu dapat menahannya. Tetapi dia tidak berhasil menembus ke lantai 2 alam Tianqi. Dia merasa sedikit lebih buruk. Ayo lagi, mata Feng Jingyu penuh dengan warna gila. Untuk memengaruhi lapisan kedua alam Tianqi, ia menggertakkan giginya untuk menahan guntur keempat. Guntur langit keempat terbelah, tubuh Feng Jingyu benar-benar tak tertahankan, kulitnya perih dan rasanya akan meledak. Darah dan hujan bercampur, mengalir deras, Feng Jingyu menggigit giginya, bahkan sumsum tulangnya pun ikut tertahan. Ah! Angin mengagetkan Feng Jingyu hingga meraung, di dalam tubuhnya terdapat denyut spiritual yang berkelap-kelip. Munculnya denyut spiritual ini menandakan bahwa Feng Jingyu telah memasuki alam tingkat kedua alam Tianqi. Denyut spiritual itu dipenuhi cahaya guntur, seperti naga perak. Cahaya dari kedua pembuluh spiritual itu saling memantulkan, bagaikan 2 naga perak yang sedang bermain dengan mutiara. Feng Jingyu menghentikan metode kunonya, dan guntur disegel menghilang, tetapi seluruh tubuhnya masih bermandikan cahaya guntur. 9 hari guntur telah berhenti. Hujan deras telah menjadi hujan rintik-rintik. Feng Jingyu jatuh ke tanah, tampak sangat malu. Ia berjuang untuk bangkit dan berlatih dengan baik, lalu mulai meludah dan berlatih. Akhirnya, ia berhasil menerobos, dan hampir mati. Angin mengagetkan Yu hingga teringat semua sesaat kemudian ketakutan. Setelah terobosan ini, Feng Jingyu menyadari risiko terobosan semacam itu terlalu besar. Sedikit saja kesalahan, bisa jadi akan lenyap. Ketika Feng Jingyu berpikir, ia mendapati tubuhnya perlahan-lahan disembuhkan oleh guntur, dan kecepatan penyembuhannya sangat mengerikan. Ini, angin benar-benar mengejutkan Yu. Tubuhnya telah terluka hingga menjadi seperti ini, bagaimana bisa sembuh secepat ini? Ia tidak minum obat penyembuh apapun. Kecepatan penyembuhan luka ini sebanding dengan obat mujarab. Apakah ini karena guntur? Feng Jingyu tiba-tiba melihat cahaya guntur menyambar tubuhnya, dan hatinya terkejut. Segel di tubuhnya memiliki kekuatan guntur. Metode kuno yang ia praktikkan berkaitan dengan guntur. Tampaknya banyak rahasia dalam dirinya yang berkaitan erat dengan atribut guntur. Apa rahasiaku? Feng Jingyu meraba dagunya dan berpikir. Sungguh luar biasa. Namun, karena setiap kali ia terluka oleh guntur, ia dapat pulih begitu cepat, yang cukup melegakannya. Kalau tidak, setiap terobosan akan hancur berantakan seperti ini, sungguh menyebalkan. Jika ada nasib buruk dan bahaya, jika dia terluka parah, dia harus menunggu ajalnya. Setelah beberapa saat, luka Feng Jingyu telah pulih. Feng Jingyu melanjutkan latihannya semalaman, lalu ia menaikkan napasnya ke puncak. Hujan turun tadi malam. Pagi ini, udara di gunung terasa sangat tenang. Setelah bangun dari latihan, Feng Jingyu mengembuskan napas yang keruh, lalu menghirup udara pegunungan yang segar. Tiba-tiba, ia merasa segar dan pori-porinya terbuka, yang membuatnya sangat nyaman. Feng Jingyu sedang dalam suasana hati yang baik. Ia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ia menggerakkan otot dan tulangnya,
dan tulang-tulangnya mengeluarkan serangkaian suara. Feng Jingyu berjalan ke sisi harimau roh. Melihat luka harimau roh jauh lebih baik, ia berkata, dalam beberapa hari, kau seharusnya bisa beraksi. Harimau roh itu mengangguk sedikit. Setelah selesai, harimau roh itu pun menaruh hati pada Feng Jingyu. Dengan cara ini, ia tidak takut akan keberadaan Guntur. Itu hanyalah keberadaan seperti dewa. Feng Jingyu menggendong harimau putih kecil itu dan mendapati bahwa setelah minum susu harimau selama 2 hari ini, ia menjadi jauh lebih berat dan lebih bulat. Kalau kamu terus gemuk begini, kamu akan jadi harimau gemuk. Feng Jingyu menyentuh bulu halus harimau putih kecil itu sambil tersenyum. Harimau putih kecil itu bergumam panjang. Feng Jingyu mengagetkan Yu sambil tersenyum dan berkata, aku tidak tahu kapan kamu bisa menjelaskan kata-katamu. Feng Jingyu menurunkan harimau putih kecil itu, lalu melihat ke kedalaman Gunung Ziling, bertanya kepada Ling Hu, dan berkata, apa yang terjadi di kedalaman Gunung Ziling? Mengapa ada binatang roh tingkat 2? Harimau roh itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia tidak tahu. Meskipun ia adalah tingkat 1 dengan 5 pola, ia tidak berani memasuki kedalaman Gunung Ziling. Binatang roh yang kuat di gunung itu sama sekali tidak diizinkan memasuki wilayah mereka sendiri. Sepertinya kita masih harus menemukan cara untuk masuk. Angin mengejutkan Yu hingga menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri. Karena binatang roh di kedalaman Gunung Ziling tiba-tiba menjadi kuat, itu menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu di dalam yang dapat meningkatkan kekuatan binatang roh tersebut. Binatang roh dapat meningkatkan kekuatan, begitu pula sifat manusia. Feng Jingyu berkata kepada Ling Hu, aku akan memasuki kedalaman Gunung Ziling sekarang. Jaga Xiao Bai baik-baik, mungkin aku perlu beberapa hari untuk keluar. Sebelum aku keluar, jangan tinggalkan depresi itu. Harimau roh mendengar angin yang mengejutkan Yu untuk memasuki kedalaman Gunung Ling Ungu, dan langsung membelalakkan matanya. Feng Jingyu melirik harimau roh itu dan melihat secercah ketakutan di matanya, yang merupakan ketakutan akan Gunung Ling Ungu tua. Sebelum aku memasuki Gunung Ziling, aku akan menyiapkan makanan untukmu setidaknya selama setengah bulan. Hati Feng Jingyu sedikit tergerak, lalu berkata dengan ringan. Kemudian, Feng Jingyu meninggalkan depresi gunung, dan tak lama kemudian, ia menyeret seekor babi hutan yang lebih besar dari harimau roh dan seekor ular piton dengan 1 langkah dan 1 pola. Seharusnya cukup untuk setengah bulan. Feng Jingyu menurunkan babi hutan dan ular piton itu, lalu mengangkat harimau putih kecil itu, menyentuhnya, dan berkata, kalian harus baik-baik saja dan tunggu aku kembali. Harimau putih kecil itu tampak lebih terkejut, matanya yang bulat tampak enggan. Feng Jingyu tersenyum dan membelai harimau putih kecil itu sebentar. Kemudian ia menurunkan harimau putih kecil itu dan pergi ke kedalaman Gunung Ziling. Feng Jingyu tidak tahu apakah ia bisa kembali hidup-hidup dari kedalaman Gunung Ziling. Setelah beberapa langkah, ia berhenti dan berkata kepada Ling Hu, jika aku belum kembali setelah setengah bulan, jagalah Xiao Bai baik-baik. Ini akan baik untukmu di masa depan. Harimau roh itu secara alami tahu bahwa darah Xiao Bai sangat kuat. Jika harimau putih kecil itu tumbuh dewasa, ia akan dapat diandalkan. Angin mengejutkan Yu hingga akhirnya berkata, berbalik dan pergilah dengan cepat. Meskipun bagian terdalam Gunung Ziling berbahaya, Feng Jingyu tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Begitu ia berhasil, artinya dia sudah jauh lebih baik dan kekuatannya juga akan jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, meskipun itu adalah hidup dan mati, itu adalah sarang naga, ia juga akan pergi menjelajah. Demi masa depan mereka sendiri. Setelah mendekati area tempat tinggal para makhluk roh, Feng Jingyu menjadi lebih berhati-hati. Kita tidak hanya harus waspada terhadap makhluk roh, tetapi juga terhadap para biksu manusia. Semakin dalam kita memasuki Gunung Ziling, semakin sunyi suasananya. Pada saat ini, Feng Jingyu mendengar suara percakapan tidak jauh dari sana. Kita tidak bisa pergi ke kedalaman Gunung Ziling sekarang. Kemarin, Divisi Pengendali Binatang Tiangang merekrut 2 biksu dari tingkat kedua alam Lingtai untuk masuk. Akibatnya, mereka semua tewas di dalamnya. Seluruh divisi pengendali binatang Tiangang hampir hancur total. Mereka yang melarikan diri begitu ketakutan sehingga mereka tidak tahu apa-apa. Sepertinya insiden ini telah mengganggu dunia luar. Aku khawatir situasi di sini akan semakin panas. Binatang roh tingkat kedua, ditambah dengan perubahan di kedalaman Gunung Ziling, pasti dapat menarik banyak kekuatan untuk mengejar mereka begitu terungkap. Kita akan melihat pemandangan yang meriah. Akan sangat bagus jika kita bisa membuatnya sederhana dan praktis. Di bawah pohon besar, sekelompok pengendali hewan duduk bersama, menyantap makanan kering mereka sendiri, minum anggur, dan mengobrol. Di Gunung Ziling, tak seorang pun berani menyalakan api untuk memanggang daging. Jika aroma daging padam, pasti akan menarik hewan roh. Jika mendatangkan hewan roh yang kuat, mereka semua akan celaka. Karena itu, akan lebih mudah membawa makanan kering. Feng Jingyu mendengar kata-kata ini dari kejauhan, dan raut wajahnya sedikit berubah. Ia berkata dalam hati, jika keadaan menyebar dan kekuatan lain berani datang, maka aku takkan punya apa-apa. Tidak, kita tidak bisa menunggu mereka datang dan melakukannya lagi. Kita harus mendahului mereka. Feng Jingyu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mempercepat laju kendaraan memasuki Gunung Ling berwarna ungu tua. Kisah Gunung Ziling pasti sudah tersebar.
Binatang roh tingkat 2 masih sangat mementingkan beberapa kekuatan dan pasti akan datang untuk mengepung dan menangkap mereka. Begitu kekuatan-kekuatan itu datang, hanya angin barat laut yang akan tersisa. Feng Jingyu mempercepat langkahnya, tetapi meskipun demikian, Feng Jingyu tidak berani berlagak di pegunungan. Jika ia ditangkap oleh makhluk roh yang kuat, ia mungkin tidak akan mati, tetapi itu juga sangat merepotkan. Feng Jingyu berjalan selama 2 hari. Ia tiba di sebuah ngarai. Ia melihat peta. Setelah melewati ngarai ini, ngarai itu termasuk bagian dalam pegunungan Ziling. Di peta tersebut, terdapat tulisan, bahaya di kedalaman, hati-hati saat memasukinya. Binatang roh terkuat di kedalaman Gunung Ziling adalah 8 pola tingkat pertama, dan mereka masih berada di tepi jurang. Jika mereka lebih dekat ke jurang, mereka akan menjadi binatang roh tingkat kedua. Feng Jingyu menatap ngarai di depannya, dan wajahnya tampak berwibawa. Jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Tepat ketika Feng Jingyu hendak melewati ngarai, ia mendengar siulan tajam burung dari langit, dan suaranya bergema di ngarai. Ketika Feng Jingyu mendongak, ia melihat seekor binatang roh kelas 1, Tianying, terbang di atas ngarai, dan ada 3 atau 4 orang berdiri di punggungnya. Meskipun elang langit adalah binatang roh kelas 1, ukurannya sangat besar. Ia membentangkan sayapnya untuk menghalangi matahari dan melakukan perjalanan ribuan mil setiap hari. Ia adalah binatang roh terbang yang disukai oleh banyak kekuatan. Ia dapat membawa beberapa orang dan nyaman untuk bepergian. Tidak, ia datang. Angin mengagetkan alam semesta. Begitu beberapa pasukan dari Kaisar Pertama Taoisme dikirim, kekuatan mereka akan luar biasa, jauh dari mampu melawan. Saat ini, ada beberapa elang dari puncak ngarai, masing-masing elang memiliki beberapa pemuda dan pemudi berjubah yang sama. Benarkah kita hanya bisa minum dari utara dan barat? Feng Jingyu mengepalkan tinjunya dan merasa tidak nyaman. Ia menatap sisi seberang ngarai. Selama ia melintasi ngarai, bahkan jika ia memasuki kedalaman, ia hanya sedikit kurang dari. Bagaimana jika kekuatan besar datang? Belum tentu apa yang ada di dalamnya akan hebat. Feng Jingyu menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, karena mereka bersedia memimpin, aku juga sangat senang. Feng Jingyu, di sisi lain, berpikir bahwa ia tidak bisa menghadapi binatang roh tingkat 2 itu. Jika seseorang bersedia membantunya menghadapi mereka, ia akan sangat senang. Bukankah luar biasa bahwa burung snipe dan kerang saling bertarung ketika mereka jatuh? Feng Jingyu berpikir demikian, suasana hatinya tiba-tiba membaik, lalu melangkah masuk ke ngarai. Ngarai ini relatif panjang, terdapat semak belukar yang lebat di kedua sisi ngarai. Angin kencang mengagetkan Yu dan ia tidak dapat melihat situasi sebenarnya di dalam. Karena itu, ia tidak berani gegabah dan berjalan dengan hati-hati. Jalannya mulus dan tanpa hambatan, dan tidak ada kecelakaan sama sekali. Feng Jingyu merasa itu luar biasa. Setelah berhasil melewati ngarai, Feng Jingyu pergi ke tempat yang lebih dalam yang ditandai di peta, di mana inti Gunung Ziling berada. Ketika Feng Jingyu pergi ke inti Gunung Ziling, ia mendengar suara getaran datang dari depan. Sepertinya ia sedang bertarung. Raungan. Setelah itu, terdengar auman binatang roh. Meski jauh, ada sensasi memekakkan telinga. Kecepatan sekali di dalam sana. Angin mengejutkan Yu, dan segera menambah kecepatannya, terlepas dari apakah ia akan bertemu roh lain di sepanjang jalan. Jika terjadi perkelahian di dalam, pertempuran berakhir, dan ia pulang terlambat, ia bahkan tidak bisa minum sup. Ia hanya bisa minum dari utara dan barat. Feng Jingyu berlari menuju kedalaman, tetapi tidak melesat pergi. Sesaat kemudian, ia merasakan embusan napas berbahaya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. Ia mendengar embusan napas dalam dan raungan rendah yang seolah keluar dari tenggorokannya. Tiba-tiba, kulit kepala Feng Jingyu hampir meledak. Tubuhnya melompat dengan dahsyat dan bergerak horizontal beberapa meter. Begitu ia bergerak horizontal, seekor binatang roh raksasa menyerbu. Untungnya, ia menyadari bahaya sebelumnya dan telah menghindar. Jika tidak, itu akan tak tertahankan hanya untuk sesaat. Tubuh Feng Jingyu jatuh ke tanah dengan ringan. Setelah terguling, ia berjongkok. Ia mendongak dan melihat bahwa itu adalah serigala hantu yang menyerangnya. Kekuatannya telah mencapai tingkat 8 garis. Sialan, aku bertemu binatang roh sekuat ini kali ini, gerutu Feng Jingyu dalam hati. Serigala itu meraung di tenggorokannya, lalu ia menerjang angin lagi. Saat ini, Feng Jingyu tidak berniat menghabiskan waktu dengan serigala hantu, dan karena tidak ada orang di sekitarnya, ia langsung mengorbankan senjata roh dan pisau lempar. Pisau terbang yang mengandung aura itu membunuh serigala di dunia bawah. Rune di atasnya berkelap-kelip dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Meskipun senjata roh ini kuat, ia juga menghabiskan lebih banyak aura. Jika kau mengaktifkannya sekali saja, ia akan terkuras habis. Hati Feng Jingyu menjadi bermartabat. Kekuatannya terlalu besar dan auranya terlalu tipis. Spiritualisme dibutuhkan untuk mengaktifkan roh. Jika tidak ada dukungan aura, kekuatan senjata roh akan sangat melemah. Kecuali untuk senjata roh tingkat tinggi yang telah melahirkan roh kuat dan dapat menyerang atas inisiatif mereka sendiri, ketergantungan pada aura tidak akan begitu besar. Kecepatan pisau terbang itu sangat cepat, lebih cepat dari serigala bawah. Cakar besar serigala itu menepuk masa lalu dan bertabrakan dengan pisau terbang itu.
Puff, pisau terbang itu langsung menembus cakar serigala, dan serigala itu menjerit kesakitan. Pisau terbang itu berbalik dalam sekejap, dan kembali menerjang serigala neter. Serigala neter meraung dan sangat marah, tetapi ia tak berani menghadapi pisau terbang itu lagi. Ia menghindari pisau terbang itu dan melompat ke arah Feng Jingyu. Feng Jingyu terkejut dan bergumam, "Laozi, matikan kau dengan sengatan listrik." Selesai Feng Jingyu, ia menjalankan metode kuno, lalu mengerahkan kekuatan guntur di tubuhnya. Jari telunjuknya menunjuk serigala neter, kilatan guntur perak melesat keluar, bagaikan kilat, begitu cepat. Serigala neter tidak menyangka Feng Jingyu akan mendapat hantaman yang begitu dahsyat. Tubuhnya terlalu dekat dengan Feng Jingyu dan tak dapat mengelak. Ia langsung menerima hantaman itu. Mendesis, cahaya petir menyambar tubuh serigala hantu, dan seluruh tubuh serigala hantu membentuk busur untuk melompat. Serigala hantu tersengat listrik dan bertarung habis-habisan. Setelah itu, pisau terbang membunuh serigala dan menembus kepala serigala yang telah terbakar listrik. Serigala dunia bawah pun mati. Wajah Feng Jingyu memucat. Baru saja ia mengaktifkan pisau lempar dan mengerahkan kekuatan petir untuk melahap auranya sepenuhnya. Ia duduk di tanah dan memarahi, "MMP. Semua kebaikan Laozi telah kau hancurkan." Setelah Feng Jingyu selesai memarahi, ia mulai memulihkan auranya. Ia tak bisa menunda sedetik pun, jadi ia memanfaatkan waktu untuk berlatih. Petik 2. Raungan. Di bagian terdalam Gunung Ziling, makhluk roh itu meraung dan menjadi marah, dan pertempuran besar pun pecah. "Kakak Liu, kera ini sangat kuat. Ia telah mencapai tingkat pola 2 dan 5. Kekuatan tempurnya sebanding dengan tingkat ke-6 Lingtai, dan kekuatannya tak terbatas. Kita tidak bisa melawan dengan keras." Seorang pemuda kurus diselimuti aura. Sepertinya kera roh itu adalah hewan roh terkuat di Gunung Lingungu. Jika kau bisa menangkapnya kembali, ia akan sangat kuat untuk menjaga rumah. Seorang pemuda kekar tertawa terbahak-bahak. "Binatang ini sangat ganas. Kita tidak boleh gegabah. Ayo kita naik bersama dan hancurkan dia," kata seorang wanita berbaju ungu. Sebanyak 7 wanita muda mengepung seekor kera roh setinggi 1 kaki. Napas kera roh itu ganas, sepasang mata merah menyala dipenuhi cahaya yang ganas. Kera roh itu kuat dan menakutkan. Para biksu di lantai 6 Lingtai tidak mampu menaklukkan binatang buas ini. Para pemuda dan pemudi ini memang muda, tetapi kekuatan mereka sangat dahsyat. Yang terlemah telah mencapai lantai 4 Lingtai, dan yang terkuat berada di lantai 6 Lingtai. Pada usia dan kekuatan seperti itu, ia jelas merupakan murid dari beberapa sekte besar di masa pemerintahan Kaisar pertama. Di sekitar mereka, ada 3 roh yang telah terbunuh dan 4 rekan jatuh ke dalam genangan darah. Kera itu meraung dan memimpin. Telapak tangannya yang besar mengipasi ke arah seorang pemuda. Kekuatan ini sangat menakutkan. Anda dapat mendengar suara, "wus" dari angin. Pemuda itu kuat dan lentur. Tubuhnya dengan cepat menghindar. Kemudian ia mengayunkan pedang emas panjang di tangannya dan menebas di lengan kera itu. Bang! Pedang itu menebas lengan kera itu, memercikkan percikan api. Tidak ada luka yang tersisa di lengan kera itu. Apa? Anak-anak muda itu terkejut. Namun, saat ini, AP backhand adalah kipas telapak tangan. Ketika pemuda itu tersadar dari keterkejutannya, ia tak mampu menghindari pukulan itu. Ia hanya bisa menggunakan pedang emas untuk melawan, tetapi kekuatan kera roh itu terlalu besar, dan langsung menghamburkan pemuda itu. Bang! Pemuda itu menabrak pohon besar, dan pohon itu pun tertimpa. Ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuh, dan beberapa tulangnya patah. Bulu binatang itu begitu kuat sehingga ia tak bisa dilukai oleh pedang. Seorang pemuda berkata dengan ngeri, "Aku tak percaya bulu binatang itu tak bisa dipatahkan." Pemuda kekar itu meneguk minuman dingin, bergegas keluar, lalu memukulnya dengan tinjunya. Pemuda kekar itu tampak kuat dan perkasa pada pandangan pertama. Tinjunya penuh aura, seperti putaran matahari yang terik. Hari tinju yang hebat. Pemuda perkasa itu meraung. Kera itu meraung, dan tinjunya yang besar menghantam pemuda kekar itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan sebuah roh tiba-tiba meledak. Tubuh pemuda kekar itu mundur lebih dari 10 langkah, sementara si kera hanya mundur 3 atau 4 langkah dan berhenti. Setelah si kera berhenti, ia menghentakkan kakinya dan menyerbu ke arah pemuda kekar itu. Tubuhnya yang besar bagaikan bukit. "Kakak seperguruan Liu, hati-hati." Para pemuda dan pemudi lainnya terkejut, dan segera menghampiri si kera. Meskipun kera roh itu kejam dan bengis, ia tidak berani menerima serangan-serangan ini. Tubuhnya segera mundur untuk menghindari serangan-serangan tersebut. Kekuatan si biadab itu sungguh mengerikan. "Aku tidak bisa menang dengan tinju hari besar." Wajah pemuda kekar itu muram. "Jika kakak senior Liu saja bukan lawan, bisakah kita benar-benar tidak menghadapi binatang buas ini?" Seorang wanita berbaju putih berkata dengan enggan. "Sepertinya hanya dengan menggunakan taktik roda dan terus-menerus menyerap roh si binatang buas, kita mungkin bisa mengalahkannya." Pemuda kurus itu menyentuh dagunya. "Bagus, kalau begitu gunakan taktik roda, kita juga punya cukup waktu untuk beristirahat dan memulihkan aura." Pemuda kekar itu mengangguk dan berkata, "Aku akan menemuinya dulu. Kakak seperguruan Liu, kau hanya perlu menghabiskan kekuatannya."
kau tidak perlu melawannya. Pemuda kurus itu mengingatkan. Pemuda kekar itu bergumam, lalu bergegas menghampiri kera itu. Kali ini, ia tidak melawan kera itu, melainkan terus-menerus memancing kera itu untuk menyerang. Ia terus-menerus menghindar dan sesekali bertabrakan dengan kera itu, tetapi ia juga mundur setelah pertarungan. Setelah separuh reiki pemuda kekar itu habis, ia segera mundur dan mengganti pemuda lain untuk melawan kera itu. Lihat berapa lama monster ini bisa bertahan. Pemuda kekar itu mencibir. Monster itu bisa berkultivasi hingga tingkat kedua dan 5 pola, sepertinya pasti ada sesuatu yang baik di kedalaman Gunung Ziling. Inilah ciptaan agung kita. Pemuda kurus itu tertawa gembira. Untungnya, kita sudah berpengalaman di bidang ini, kalau tidak, kita pasti akan kehilangan keberuntungan sebesar ini. Wanita berbaju ungu itu juga bersemangat. Sayang sekali beberapa adik seperguruan meninggal. Pemuda kekar itu mendesah. Setiap orang punya kehidupan masing-masing. Mustahil, pemuda kurus itu tampak acuh tak acuh. Saat ini, Feng Jingyu telah memulihkan sebagian besar auranya. Ia terus memperdalam auranya tanpa penundaan. Hutan lebat Gunung Ziling sangat lebat, dan hampir tidak ada yang datang ke sini. Hutan ini sangat primitif. Auranya kaya, ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk berlatih. Feng Jingyu bergerak maju, sambil menjalankan metode kuno untuk menyerap aura antara langit dan bumi, sehingga kondisinya pulih ke puncak sebelum mencapai kedalaman. Sepanjang jalan, ia mendengar lolongan kera, dan pertempuran tampaknya semakin sengit. Ia bisa merasakan gelombang pertempuran datang dari depan. Feng Jingyu hanya berdoa agar ia tidak bertemu makhluk roh lain, dan agar ia berhasil tiba di kedalaman Gunung Ziling. Mungkin terlalu naif untuk mengurusnya. Perjalanannya sangat mulus. Aku belum bertemu satupun makhluk roh. Ia perlahan mendekati area pertarungan, lalu melompat ke pohon besar untuk mengamati situasi di depannya. Berapa banyak orang yang berhadapan dengan seekor kera? Feng Jingyu bersembunyi dan melihat situasi di depannya dengan sangat jelas. Kera itu sangat kuat. Apa mereka ingin menggunakan kereta perang untuk membunuh kera itu? Mulut Feng Jingyu sedikit menyeringai dan berkata pada dirinya sendiri, kau akan melahapnya perlahan-lahan. Bantu aku menyeret kera roh itu, agar aku bisa menyelam lebih dalam untuk menemukan hal-hal baik. Feng Jingyu turun dari pohon dan langsung berputar. Kera roh itu sangat kuat. Feng Jingyu menduga bahwa kera roh adalah makhluk roh terkuat di sini. Jika ada yang lebih kuat dari kera roh, maka Gunung Lingungu benar-benar sedikit menakutkan. Feng Jingyu mengambil jalan memutar. Dia tahu jika pertempuran seperti itu terjadi di area ini, tidak akan ada makhluk roh di sekitar yang berani tinggal di sana, jadi dia dengan berani melaju kencang. Dengan bantuan Jing Hongbu, Feng Jingyu segera melewati area pertempuran dan menuju ke kedalaman. Ketika sampai di posisi ini, itu sudah yang terdalam. Apakah ada gua? Setelah berjalan sebentar, Feng Jingyu tiba di sebuah gua besar, dan tidak ada jalan lain. Win Jingyu berdiri di pintu masuk gunung dan bisa merasakan aura yang kaya mengalir keluar dari gua.